Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi athhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita semua di sini bisa diberi atau masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu. Yang terhormat kepada Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra. Yang terhormat kepada teman-teman Y4A yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi yang berjudul simbolisasi, menguraikan perasaan atau pikiran bawah sadar melalui hubungan analisis. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan itu saya sendiri, Faizal Amar Asyidiki, dengan NPM 202021500589. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Zalfa Risanti dengan NPM 2021215710. Perkenalkan, nama saya Diana Putriartati dengan NPM 202021500028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Julianti dengan NPM 202021500050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyrunisa, NPM 202021500021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliana, NPM 202021500103. Perkenalkan, nama saya Siti Nasari dengan NPM 202021500117. Saya Zulkifli, NPM 202021500112. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian simbolisasi. Simbolisasi secara ilmiah adalah pembahasan yang memiliki tutur langsung walaupun secara nonverbal, cenderung muncul secara jujur dan mencerminkan keseluruhan pesan yang ingin disampaikan. Walaupun sebagaimana halnya bahasa, pemaknaan dan simbol juga masih memiliki kemungkinan bisa dari arti yang sebenarnya. Bedanya adalah simbolisasi lebih sering dipraktekkan dan ditujukan di dalam lingkungan atau kelompok tetap tertentu. Dengan asumsi kelompok penerima pesan adalah kumpulan orang yang dianggap atau diasumsikan sudah mengenal baik sikap dan perilaku si pembuat simbol. Sehingga kesalahan tafsir seharusnya memiliki probabilitas yang lebih kecil dibandingkan memaknai pesan melalui komunikasi menggunakan bahasa. Konsep simbolisasi dalam bahasa adalah pengulangan kebiasaan. Seperti sejarah awal terbentuknya bahasa melalui simbol-simbol pada zaman prasejarah. Kembalinya bahasa kepada simbolis, praktik yang dilakukan jelas jauh berbeda, karena lebih kaya ekspresi yang dihasilkan dari pengalaman hidup manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Jadi, praktik yang kita lakukan itu jelas jauh berbeda, karena dari pengalaman hidup manusia tadi itu sendiri. Praktik simbolis pesan sering kali timbul karena manusia sangat peka untuk tidak mengirim pesan secara langsung. Untuk menghindari tanggapan balik yang tidak diinginkan, baik dari pengirim pesan maupun penerima pesan itu sendiri. Unsur etis juga berkontribusi banyak dalam kelahiran kembalinya melalui pembahasan simbol, baik secara fisik maupun non-fisik. Menguraikan perasaan atau pikiran bawah sadar.
Menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, pikiran bawah sadar didefinisikan sebagai kumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran. Freud percaya bahwa ketidaksadaran terus mempengaruhi perilaku meskipun orang tidak menyadarinya. Freud mengibaratkan hal-hal yang mewakili kesadaran kita hanyalah puncak gunung es. Sisa informasi yang berada di luar kesadaran, sadar terletak di bawah permukaan. Meskipun informasi ini mungkin tidak dapat diakses secara sadar, tetapi memberikan pengaruh terhadap perilaku. Pikiran, kepercayaan, dan perasaan bawah sadar berpotensi menyebabkan sejumlah masalah termasuk 1. Penuh prasangka, 2. Perilaku kompulsif, 3. Interaksi sosial yang sulit, 4. Masalah dalam hubungan. Ford percaya bahwa banyak dari perasaan, keinginan, dan emosi kita ditekan atau ditahan karena kesadaran mereka terlalu mengancam. Bahkan, keinginan-keinginan yang tersembunyi dan ditekan ini bisa muncul melalui mimpi. Sejatinya semua naluri dan dorongan dasar manusia terkandung dalam pikiran bawah sadar. Insting hidup dan mati misalnya ditemukan di alam bawah sadar, seperti naluri seksual, pikiran tentang agresi, trauma, dan bahaya. Sigmund Freud tidak secara tepat menemukan gagasan tentang pikiran sadar versus pikiran bawah sadar, tetapi dia jelas bertanggung jawab untuk membuatnya dan ini adalah salah satu kontribusi utamanya untuk psikologis. Freud mengembangkan model tipografi pikiran di mana dia menggambarkan ciri-ciri struktur dan fungsi pikiran. Meskipun kita sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi dalam pikiran sadar, kita tidak tahu informasi apa yang disimpan dalam pikiran bawah sadar. Alam bawah sadar mengandung semua jenis materi penting dan mengganggu yang perlu kita singkirkan dari kesadaran karena mereka terlalu mengancam untuk diakui sepenuhnya. Pikiran bawah sadar bertindak sebagai gudang, sebuah kuali, dari keinginan dan dorongan primitif yang disimpan dan dimediasi oleh area prasadar. Freud menemukan bahwa beberapa peristiwa dan keinginan seringkali terlalu menakutkan dan menyakitkan. Pikiran bawah sadar mengandung naluri berbasis biologis kita, Eros dan Thanatos. Freud berpendapat dorongan primitif seringkali tidak mencapai kesadaran karena tidak dapat diterima oleh rasional kesadaran kita. Simpulan, simbolisasi adalah pembahasan yang memiliki tutur langsung walaupun secara nonverbal, cenderung muncul secara jujur dan mencerminkan keseluruhan pesan yang ingin disampaikan. Walaupun sebagaimana halnya, bahasa pemaknaan simbol juga masih memiliki kemungkinan bias dari arti yang sebenarnya. Alam bawah sadar mengandung pikiran dan perasaan yang saat ini tidak disadari seseorang, tetapi dapat dengan mudah dibawa ke kesadaran. 1924. Itu ada tempat di bawah tingkat kesadaran sebelum pikiran bawah sadar. Alam bawah sadar seperti ruang tunggu mental di mana pikiran tetap ada sampai mereka berhasil menarik mata kesadaran.